Halo semuanya, sekarang saya akan vlog analisa film untuk mata kuliah pengantar pada estetika dan seni yang diajar oleh dosen Pak Gadendinata Tamrin. Perkenalkan, nama saya Sania Godiva dari kelompok A19. Film yang akan saya analisa pada sekarang ini adalah dari film Outbreak pada tahun 95. Dan saya akan berikan kritik pembeberannya. Oke, langsung aja kita mulai. Kritik pertama yang saya ingin berikan adalah dari scene monyet yang berteriak-teriak, dan menurut saya ini adalah scene yang aneh dan tidak menyatu pada filmnya. Semua scene ini pada dasarnya tidak diperlukan, karena apakah monyet tersebut adalah pemeran utama dalam film? Walaupun ada fotonya dari poster filmnya, dan menurut saya mungkin dapat ditampilkan di akhir saat diketahui bahwa host dari virus ini adalah monyet, tapi selebihnya tidak perlu. Kritik kedua yang ingin saya berikan adalah dari bagaimana monyet cappuccino bisa berakhir di Biotest Holding Facility dan diselundupkan keluar dari dalam Biotest Animal Holding Facility yang pengawasannya ketat, dan mengapa bisa berakhir di kapal tekuk yang awaknya dalam Korea, padahal monyet ini berasal dari Afrika, dan siapa yang menangkap monyet tersebut? Banyak sekali pertanyaannya. Kritik ketiga yang saya ingin berikan adalah dari monyet capuchin juga. Bisa dibilang diselundupkan dalam kapal dalam jangka waktu yang lama, dan tidak hanya hitungan hari. Dan mengapa hanya satu orang yang kena virus, tapi tidak awak kapal lainnya yang seharusnya sudah kontak langsung dengan awak kapal yang terkena virus, dan juga secara langsung dari monyet capuchin itu sendiri. Dari segi kostum, APD tidak semua staf medisnya menggunakan seragam APD yang lengkap. Ada yang masih menggunakan goggles-nya pada bagian muka. Dan ini memperlihatkan ketidakkonsistenan dalam kostum dalam film ini. Kritik kelima adalah terdapat kebingungan dari segi cerita, yaitu apakah film ini mencari vaksin virus dan membuat warganya tenang, seperti yang pada tagline filmnya Try to Remain Calm, atau hanyalah sebuah melawan kejahatan yang dilakukan oleh peran antagonis, sehingga virus itu hanyalah sebuah konsep dibandingkan dengan ancaman yang sebenarnya terjadi. Kritik keenam itu ada dari kebingungan yang terjadi dan tidak dapat dijelaskan pada film adalah kenapa peran antagonis menjadi orang yang jahat dalam film tersebut. Seperti alasannya membunuh warga Cedar Creek, itu juga tidak masuk akal karena hanya alasan pribadi untuk menyelamatkan karirnya dan dahulu menutupi informasi penting tentang virus Montaba tahun 1967. Kritik ketujuh diambil dari genrenya. Jadi di genre IMDb dijelaskan bahwa film ini bergenre action, drama, dan thriller. Tapi dari segi action itu adalah hanya ada di akhir, yaitu saat kejar-kejaran helikopter antara peran antagonis dan peran utama. Dan menurut saya scene ini hanya dimasuk-masukin aja, tidak aneh juga karena scene ini juga terlalu lama dari segi durasinya. Kritik ke-8 yang bisa saya berikan adalah dari bagian yang saat host monyet itu tersebut ditemukan, dan dalam hitungan jam vaksin tersebut sudah ada dan dapat menyembuhkan Robbie. Vaksin tersebut diproduksi hanya dengan satu monyet untuk seluruh warga Cedar Creek. Padahal faktanya kalau misalnya membuat vaksin itu membutuhkan waktu paling cepat 1 tahun dan membutuhkan banyak sekali uji coba. Dan ini menyimpulkan yaitu film ini mempunyai scientific inaccuracies. Kritik ke-9 yang bisa saya berikan adalah berasal dari plot ceritanya. Dan ini plot ceritanya itu tidak mengandung unsur yang unik atau inovatif, hanya seperti pemeran utama melawan peran antagonis. Dan peran utama ini yang protagonis berusaha menyelamatkan warga Cedar Creek dari bom yang dijatuhkan dari peran antagonis ini. Sehingga membuat alur cerita ini sangat mudah ditebak dan klise, yaitu akhirnya adalah pemeran utama saving the day melawan yang jahat. Kritik ke-10 yang saya bisa berikan adalah dari scene terakhir, yaitu scene di mana Sam dipertemukan kembali dengan Robbie, yaitu mantan istrinya. Layaknya akhirnya kisah cinta romantis. Kisah cinta antara Sam Robbie ini menurut saya aneh dan tidak lengkap dan tidak terlalu jelas. Tidak dijelaskan mengapa mereka bisa cerai dan hanya saat mereka pisah rumah dan berantem dengan memperebutkan anjing mereka. Sekian dari analisa film Outbreak ini. Kesimpulannya adalah film ini adalah film yang bagus tapi klasik. Dari segi ceritanya biasa saja, dan dari aspek lainnya bisa dibilang oke. Aktor-aktornya yang berperan juga memperagai dengan sangat bagus dalam film ini. Dan menurut saya film ini mempunyai untuk tahun 95 adalah merupakan film yang bagus ditonton di kala senggang, tapi tidak lebih. Untuk dikaitkan dengan situasi virus corona sekarang, pastinya sangat berbeda karena virus pada film ini mengambil basis dari virus Ebola, dan sangat berbeda pada virus Montaba pada film ini. Dan masa inkubasinya juga berbeda dan jauh lebih cepat pada virus Montaba ini. Situasi di film juga dilebih-lebihkan dan terlalu didramatisir dari kenyataan yang kita sedang alami sekarang. Terima kasih.